Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar fawqa kulli man takabbar wa tajabbar. Summa alhamdulillahi akbar fawqa kulli man asyraka wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن سكتم لأعطينكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita, aktivitas ibadah wajib dan sunnah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap hari mencari ridho Allah Subhanahu wa taala serta mencari bekal untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala kabulkan, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lantunan salawat yang senantiasa kita bacakan, senantiasa kita lantunkan tercurah pada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati wabil khusus orang-orang tua kami, jamaah musalla Baitus Shalihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah taala berikan panjang umur, Allah taala berikan keberkahan dunia dan akhirat. Berkhusus kita doakan buat keluarga besar Shahibul Bait yang telah mewakafkan musala ini, mudah-mudahan menjadi amal jariyah sehingga serta menjadi amal jariyah buat keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga buat seluruh jamaah musalla Baitus Shalihah yang sedang melaksanakan haji, berkhusus Bapak Muhammad, Yusuf dan istri, Ibu Maisyarah, Ibu Ratna dan keluarga. Mudah-mudahan pulang di tanah air ini menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Serta kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, serta langkah-langkahnya teriring dengan doa serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hati ini yang huwa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah musalla Baitus Shalihah akan melaksanakan sholat Idul Adha. Insyaallah kita mengikuti pemerintah yang sholat jatuh hari Kamis. Insyaallah akan menjadi khatib Al-Ustaz Agus Salim SAG. Insyaallah untuk imam orang tua kami Haji Sa'id Sabah atau Bapak Mahmud nanti pada pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di musalla Baitus Shalihah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai pengajian ini dengan pasang niat. Mudah-mudahan niat pada malam hari ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ilmu agama, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala أسعد الأرض والأجر وإمام طيبة
أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر السرفين يا رب ذكر السرفين يا رب ذكر السرفين يا ربي كرامه وتعظيمه ورفعته ومحبته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وأن بقية وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في كون لم منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hantarkan kepada arwah almarhum dan almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil akhlas kepada segenap para donatur wakaf tanah mushola yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan juga kita doakan mungkin di antara saudara-saudara kita terbaring lemah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan kehidupan yang berkah dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa khususan ila muallif hadzal kitab wa ala mana wa ashabus salih wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Mushola Baitus Shalihah, Karom Ustaz Maulana beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini masih memberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di mushola yang nilai pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib yang baru saja kita dirikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun segala kekurangan kiranya Allah menyempurnakan kekurangan ibadah-ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Mari saja kita lanjutkan pelajaran kita mengambil dalam kitab Fawaidul Mukhtar, jalan-jalan orang yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun mahabbatullahi ta'ala wa rasulah. Kebetulan kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Ini bulan yang di dalamnya terkandung dengan unsur-unsur perjuangan dan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya, yakni Bunda Hajar dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Bahkan di dalam diri beliau pun kita diberikan satu pelajaran, yakni keistiqomahan dalam berjuang. Berjuang di sini jangan diartikan angkat senjata, tapi berjuang di sini adalah kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Karena kehidupan ini merupakan satu perjuangan sekaligus pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu kita. Sesibuk apapun, ya, kita masih menyempatkan diri untuk hadir di majlis ilmu. Ini pengorbanan. Kita korbankan waktu kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, walaupun usia kita sudah pada tua-tua semua. Benar? Ya. Di sini rata-rata nggak ada yang 20 tahun. Ada 20 tahun? Nggak ada. Ya. Artinya pada sini lah kalau dia mau jualan kita mau apa? Emang mau kemana lagi? Ya. Udah banyak asam garamnya kehidupan yang kita jalani. Sekarang apa? Dunia yang kita mau kejar kagak ada habis-habisnya. Akhirat aja yang kita kejar kurang bagus. Jadi dunianya kita ambil, akhiratnya kita raih. Nah, ini perjuangan, pengorbanan kita, pengorbanan waktu kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian lanjut dengan yang namanya taklim. Ya, pahalanya luar biasa. Makanya Allah menilai dari keistiqomahan. Nggak perlu banyak-banyak kita kumpul, yang penting istiqomah. Apa itu istiqomah? Al-istiqomah itu thariqatun ila salamah. Yang namanya istiqomah itu ada jalan, ya, jalan selamat di dunia dan akhirat. Ini istiqomah. Istiqomah itu sangat berat, butuh perjuangan. Makanya para nabi itu istiqomah dalam menjalankan misi dakwahnya. Istiqomah sangat berat. Orang yang ringan apa? Ya, yang ringan istirahat, Pak. Ya, ini istiqomah berat banget. Ya, makanya Allah junjung, Allah puji. Ya, dalam Al-Quran
surat ayat 31, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kabarkan tuh, ya di bawahnya ada surga air yang mengalir bagi orang yang istiqomah. Ya. Istiqomah menjalankan sholat tahajud, ya, kemudian duhanya dan lain sebagainya. Nah ini, makanya ada satu kalimat begini, al-makan bil makin. Ada kalimat al-makan bil makin. Orang itu bisa menjadi mulia tergantung dari, ya, tergantung siapa tempat kita bergaul gitu. Al-makan bil makin, orang itu bisa menjadi mulia tergantung siapa lingkungannya gitu kan. Kalau lingkungannya ya orang-orang ibadah enak, ya. Al-makan bil makin, orang itu hidup tergantung siapa di lingkungannya. Kalau lingkungannya orang-orang baik, orang-orang yang rajin ibadah, ya kita akan ikut, ya, ibadah. Tapi kalau lingkungannya mohon maaf, ya, suasana lingkungannya, makanya kata Nabi ajar kau belajar. Tetangga itu bagaimana tetangga? Itu Nabi ngajarin tuh kalau kita di tanah, ya. Kita kalau di tanah nih, dia tuh tetangganya enak kan? Begitu, ya. Oh enak nih daerah Jakarta nih, religius semua. Di mana ada pengajian, orangnya baik-baik semua, nggak nafsi-nafsi, lulu gua. Itu Nabi ajarin tuh, ya. Tetangganya baik, yang kanan baik, yang kiri baik. Tapi kalau kita tinggal di situ, wah, ya, tetangganya begini, nah itu, ya. Makanya al-makan bil makin. Orang itu bisa menjadi mulia tergantung siapa lingkungannya. Ya, makanya deketin dulu tuh. Kalau kita beli tanah, yang kita deketin siapa? Pak RT. Ya, lihat orangnya. Ya, ini kadang-kadang sebulan doang kita deketin, soalnya hilang lagi kan. Ya, karena kita kalau lagi ada maunya doang, ya, kalau lagi ada maunya doang, undang jamaah, gitu. Ya, lagi sakit kalau baca Fatihah udah selesai, tahu aja hilang begitu lagi. Ya, hidup nggak begitu. Ya, kata Nabi markabun sari, ya, yang namanya itu al markabun sari, apa itu kendaraannya cepat. Kendaraan cepat di sini bukan mobil yang ada dalam kehidupan kita atau di rumah kita, bukan. Al-markabus sari, kendaraan cepat apa? Orang yang jiwanya luas. Apa itu? Sosialnya tinggi, kumpul masyarakat, nggak pandang bulu nggak dipandang, nggak pandang siapa yang bergaul. Kenapa di al-makan dimakin? Begitu. Ya, makanya kehidupan perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita pengen enak, bergaul sama orang enak, begitu. Kan dulu orang tua kita ngajar, kalau kita berteman dengan tukang minyak, gimana? Nah iya, kita ya apa namanya, jadi wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang ikan gimana? Ya, mau ikan. Tuh. Ya, siapa yang kita ajak gaul begitu? Kalau kita bergaul dengan ulama, insya Allah walaupun kita bukan ulama, tapi dulu bersama ulama, orang udah bilang ustaz tuh, padahal dia nggak tahu apa-apaan. Tuh gitu. Kita kumpul kayak gini, ya, ke bawah menjadi orang-orang baik, ya, ke bawah menjadi orang-orang soleh. Makanya ada yang namanya riyadhah ainiyah, latihan pandangan. Tuh. Ya, kita bergaul, kita bakal menjadi mulia. Kecepretan begitu Pak. Ya, bergaul sama tukang mobil gimana? Berkah kan? Ikut berkah juga, begitu. Ya, riyadhul aini atau latihan pandangan. Ya, olahraga mata apa ini? Ya, olahraga mata dan lain sebagainya. Karena kita cintai ulama, oh di rumah kita pasangin foto-foto ulama dan lain sebagainya. Ya, itu namanya riyadhul aini, olahraga mata begitu. Ya, jangan olahraga mata di sono, di Ragunan, gitu. Ya, kalau seusia kita mah udah kagak iya dah begitu. Yang kayak gitu-gitu
kehidupan itu perjuangan dan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu. Maka dikatakan di sini ya, wafil hadisi kana min du'ai, ya, kana min du'ai Dawud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbu man yuhibbuka wal amal alladhi ballighni hubbak, Allahumma ij'al hubbaka habba ila min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Ada doanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, ini Nabi Daud kita kenalkan, ya, seorang nabi yang mempunyai keilmuan bahkan mukjizat yang sangat, ya, yang sangat luar biasa, bisa menggunakan, ya, menggunakan besi, kemudian suaranya merdu. Nabi Daud, Pak. Nabi Daud kalau baca Al-Quran tuh, Pak, itu burung berhenti, lagi terbang burung berhenti, udah diam aja. Kenapa? Saking merdunya itu suara Nabi Daud. Makanya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu rasa cinta kepada dirimu, wa hubbu man yuhibbuk, ya, cinta kepada dirimu, rasa cinta kepada orang yang cinta kepadamu, dan aku minta kepadamu amal yang bisa menyampaikan pada rasa cinta kepadamu. Jadi segala sesuatunya amal ini bisa apa? Amal yang kita persembahkan, dan itu bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh dari korban, ya, korban yang kita keluarkan, hewan yang kita potong, darah yang keluar, yang bersimbah, ya, itu kan bukan dari darahnya, bukan dari dagingnya, tapi apa? Ya, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita persembahkan tuh. Kalau Nabi Allah Ibrahim persembahannya luar biasa. Nabi Ibrahim itu kan, Pak, ya, Nabi yang kaya. Memang ada Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman. Kalau wali yang paling kaya, ya, itu Sunan Muria. Ada yang pernah berziarah ke Sunan Muria? Ya, di atas gunung tuh. Ya, Sunan Muria enak. Ya, Sunan Muria di samping beliau punya wajah tampan, kaya. Ya, cuman kekayaannya itu bukan buat orang kaya, bukan buat dunia, tawadunya luar biasa. Sama Nabi Allah Ibrahim pun orang kaya. Beliau kaya, saking kayanya, saking banyaknya beliau punya harta, beliau menyembelih hewan kurban. Kagak banyak, 300 onta, 1000 kambing. Gak banyak juga ya. Dikit ya. 300 onta, 1000 kambing. Dagingnya habis dibagikan pakai miskin semua, habis semuanya itu. Nggak ada yang tersisa buat dirinya, buat keluarga, nggak ada. Buat pakai miskin semua. Belum pernah kita lihat zaman sekarang pejabat kayak begitu. Ada. Yang paling akut kurus. Itu juga terpaksa, Pak. Ya. Ini dagingnya habis dibagikan pakai miskin semua tuh. Malaikat kagum, manusia yang melihat saat itu apa? Memuji kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, Nabi Ibrahim berani dan udah kaya berani. Ya. Udah kaya berani. Nah, saat itulah ketika mereka kagum terhadap ini Nabi Ibrahim, pengorbanannya yang luar biasa, dan manusia yang memuji, muncul sifat kemanusiaan beliau. Ini sifat kemanusiaannya, Pak, bukan sifat Nabi, bukan. Kalau sifat para Nabi itu nggak ada sifat sombong, ya, sifat angkuh, sifat riak dan lain sebagainya. Ini sifat kemanusiaan. Sama aja sifat kemanusiaan Nabi Adam alaihissalam. Kalau sifat kemanusiaan Nabi Adam, ya, sifat kemanusiaan Adam itu punya sifat serakah, kayak kita. Ya, kita ini bagian bentuk daripada sifat kemanusiaan Adam, sifat keserakahan. Lihat aja kita manusia punya sifat serakah,
Makanya lihat, ya, ada filosof ketika anak bayi lahir sama orang meninggal beda tangannya. Kalau kata almarhum Kiai Abdullah Mannawi, lihat bayi yang lahir sama orang yang meninggal tangannya beda. Ketika bayi lahir tangannya begini, ya. Nih, ketika bayi lahir tangannya begini Pak. Kata dia Pak, itu menandakan manusia itu punya sifat pelit, benar. Ya, kita jangan munafik, saya juga punya sifat pelit. Semuanya, ya, punya sifat pelit, bakhil, medit, orek, butuh gaskan, pantat kuning. Orang kalau udah pantat kuning Pak, masya Allah, minum kopi ampasnya dijemur lagi. Habis minum dijemur lagi, saking pelitnya. Yang kedua apa? Ketika orang meninggal, tangannya terbuka, kayak kita sholat. Ya, kita kalau sholat gimana? Allahu Akbar, nggak sah Pak. Nih, ya, harus begini terbuka. Itu dalam imamnya Imam Nawawi siapa aja. Sholat begini Allahu Akbar begitu. Ya, asal terbuka. Sama ketika orang meninggal terbuka apa? Berarti orang yang meninggal tidak membawa apa-apa, cuma satu amal. Benar. Ya, jadi barang baik begini lihat tangan begini menandakan bahwa manusia itu memiliki sifat pelit dan lain sebagainya. Nah, ini sifat kemanusiaan Ibrahim. Apa sifat kemanusiaan Ibrahim? Ketika dipuji oleh manusia dan mereka kagum kepada dirinya, muncul sifatnya. Apa sifatnya ngomong begini, baru kontak 300, baru kambing 1000. Jangankan onta, jangankan kambing, kalau saya punya anak saya sembelih. Makanya ngomong baik-baik dah. Kalau ngomong hati-hati, asal jangan jeplak aja Pak. Ya, itu dihitung nazar sama Allah. Kenapa Nabi Ibrahim berani berbicara kayak gitu? Karena Nabi Ibrahim waktu itu belum punya anak, jadi ngomongnya serba enak. Orang kan Pak kalau belajar apa-apa ngomong enak kan Pak? Enak ya? Enak. Nanti kalau saya jadi kepala desa, saya akan aspal gini jalanan. Ya, pas udah jadi boro-boro. Ya, susah ditemuin gitu. Nabi Ibrahim begitu ngomong, kenapa? Karena beliau belum punya anak. Akhirnya dicatat tuh. Singkat kalimat, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala beliau sudah punya apa? Sudah punya anak yang bernama Ibrahim, ya, Ismail alaihissalam. Sedang lucu-lucunya, ya, sedang gemes-gemesnya dah, sedang foto-fotonya tuh, ya, lari sono lari sini. Perintah Allah, apa kata Allah? Ya Ibrahim, ufi binudrika, ya Ibrahim, bayar nadarmu. Ya Ibrahim, ufi binudrika, bayar nazarmu. Nabi Ibrahim nanya, nazar yang mana ya Rabbi? Ya, saya nazar yang mana? Katanya Allah, ingat gak dulu? Ketika kau ngomong jangankan onta, jangankan kambing, anak pun saya akan sembelih. Bayar nazarmu, sembelih putramu. Makanya kan Nabi Ibrahim kan ngimpi. Ada cikal bakal Yaumut Tarwiyah dan Arafah. Ya, Yaumut Tarwiyah apa itu? Ya, ketika Nabi Ibrahim bermimpi, kaget. Tarwiyah itu dia berputar-putar kelilingnya apaan nih? Ya, perintah Allah, aku bisikan setan. Kalau bisikan setan begini banget. Kalau perintah Allah tega banget. Anak akunya dia disuntik. Ya, ono kayak udah Tuhan dikit kan begitu. Udah tuh Pak, ini cuma hanya ilusi semata. Besok malam mimpi lagi Pak, Yaumul Arafah, masa pengenalan. Oh udahlah, ini dia pasti ini perintah Allah, bukan bisikan setan. Imannya Ibrahim mantap tuh, mantap banget kan.
udah bayar nazar. Makanya nazar itu hati-hati Pak. Ya, nazar itu kan wajib. Ya, puasa nazar, ucapan nazar, ada yang namanya kaulan. Gue pengen kaulan nih. Kalau kaulan beda sama nazar. Ya, kalau nanti punya cucu kaulan, ngapain bikin nasi kuning? Ya, punya cucu benar, cuma nggak disebut cucu laki perempuan gitu. Ya, kalau punya cucu, ya bikin nasi kuning, ya benar punya cucu, ya udah bikin. Kaulan itu boleh, ya apa namanya, boleh dikuburkan, boleh tidak, karena ucapan doang. Tapi kalau nazar ya kalau nanti punya cucu laki, ya buat nazar potong kambing, benar, ya nazar kan terbayar. Apakah saat itu ya tunggu rezeki? Ya kalau ada yang dengar, nazar hati-hati. Ya jangan sekedar, ya jangan asal campur aja nazar, hati-hati. Lama nazar Nabi Ibrahim kayak gitu. Udah ini mantap keimanan Nabi Ibrahim, udah ini perintah Allah. Ya, yang namanya Nabi Ibrahim Pak baru punya anak aku yang sudah berapa tahun itu tunggu, masya Allah. Ini kan perintah luar biasa, anak aku-akunya Pak, bayangin aja disuruh sembelih. Coba di diri kita kayak gitu, kita belum mampu keimanan kita, keistiqomahan ini. Makanya ya dalam doanya tuh, ya penghambaan ini, ya amal ya ini persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belum sampai model kayak gini, kita cuma baru sampai apa, kita beli hewan kurban selesai, kita begitu doang. Ya, tapi belum sampai kepada akar-akarnya. Kita baru sekedar hanya mengumpulkan. Tapi Nabi Ibrahim sampai akar-akarnya. Udah nanya Ibunda Hajar, wahai ibu tercinta, di mana Ismail alaihissalam? Ada Bang tuh, ya di depan. Udah mandiin semua. Setelah mandiin kasih pakaian yang bagus, pakaiannya serba putih ya. Kemudian kasih makan yang nikmat, yang enak-enak. Ditanya, memang ini anak kita mau diajak kemana? Aku akan ajak jalan-jalan mengelilingi padang pasir ini. Yang namanya bini, yang namanya istri, kagak curiga Pak, bahwa anak ini bakal diapain? Bakal disembelih. Udah dimandiin, kemudian diberikan makan, pakaian, selesai. Yang namanya anak kecil, belum tahu apa-apaan, masih bocah. Mau diajak jalan bapaknya kira banget. Dia enggak. Lagi kita punya cucu lihat tanya. Ikut tong yuk kemana? Nongkrong kalau di koin. Girang banget tuh. Ya, diajak naik motor muter-muter girang banget. Nah sama Nabi Ismail gitu. Dia aja kecium tangan, dilepas pandang sang umi. Yang namanya istri kagak paham. Dia nggak curiga. Padahal maut di hadapan mata Ismail alaihissalam. Udah diajak jalan, dia nggak tahu di belakangnya ada apaan si Nabi Ibrahim. Ya, bolok. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail akan berjalan ke salah satu lembah, itu kalau kita ya berada di kota Mekah tuh, kalau kita sijitur tuh, ya ketika kita akan menuju pada Arafah, itu kelihatan tuh, ya ada apa namanya, ada tugu. Ya itulah tugu tempat di mana Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Cuma tidak ada perintah untuk naik ke atas. Kenapa? Rasulullah nggak mengajak ke sana. Cukup kita dari atas, dia dari bawah doang. Kalau kita sini tuh ada tugu di situ. Ya. Udah tuh ketika ini akan terjadi, nah mulai setan Pak, iblis ngalang-ngalangin orang berbuat kebaikan tuh. Jadi iblis itu menghalangi berbuat kebaikan bukan saat zaman Nabi Ibrahim aja, sampai kita pun begitu. Ya, iblis itu nggak rela kalau berbuat kebaikan. Sama kan waktu itu saya ceritakan ada seorang manusia di zaman ya Habib Muhammad Absi mau sedekah, kemudian bininya ngalang-ngalangin, kan begitu. Ya, udah ini Nabi Ibrahim dihalangin, kata iblis, ya Ibrahim mau diapain anak kamu? Saya akan sembelih. Kata iblis, jangan, ini anak yang kau tunggu-tunggu kedatangannya, kehadirannya. Sekarang kamu mau sembelih. Nah ini nggak goyang nih. Kayak besok nanti. Kepala mau nyembelih sapi, kata bininya. Ngapain Bang sapi Bang? Ini untuk yang lain aja. Mulai goyang dah. Ya buat apa nyembelih sapi? Ya enak-enak orang aja. Udah buat yang lain aja. Mulai goyang. Sama. Ya, jangan kau sembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini perintah Allah.
perintah Tuhan saya, perintah Tuhannya Ismail. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Minggir wahai iblis. Diusir sama Nabi Ibrahim. Iblis kata gitu takut, Pak. Kenapa? Karena imannya Nabi Ibrahim kuat. Apakah cukup sampai di situ ingin mengaku? Enggak. Ya, iblis punya apa? Ya punya yang namanya akal yang sangat banyak. Siapa yang harus diganggu lagi? Oh, ternyata siapa? Yang melahirkan Ismail. Siapa? Ibunya. Yang ibu kan paling halus perasaannya. Jadi yang melahirkan dia ngandung sebulan 2 bulan sampai melahirkan. Ya, ditemuin sama iblis, wahai Hajar. Ya, kemana Ibrahim sama anakmu? Oh, diajak jalan. Ya, diajak jalan keliling kampung. Kamu tahu nggak mau diapain? Saya tidak tahu. Ya, ketahuilah wahai Hajar, anakmu mau disembelih sama ayahnya. Apakah kaget Ibunda Hajar? Enggak. Cuma Ibunda Hajar balik nanya. Ya, mau disembelih iblis? Iya. Ya, emang apa? Katanya sih perintah Allah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya kamu. Apa jawaban istri yang soleha? Hai iblis, ya kalau benar ini perintahnya, perintah Allah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya saya pun mau dan siap untuk disembelih dalam rangka kedekatan saya kepada Allah. Iblis kaget, Pak. Mikir orang kabur iblis. Kata iblis lah lebih galakan bininya ini. Lihat keimanannya dulu. Apakah cukup iblis sampai situ? Kagak lagi, Pak. Mikir lagi siapa nih? Ya, jadi iblis Pak hebat, Pak. Ya, iman kita nih lagi digoyang nih. Ya, gimana caranya nih? Ya, apalagi taklim. Nah, taklim kalau malam Senin, malam Minggu hujan. Jangan hujan dan gerimis. Ya, yang keluar bukan orangnya, tangannya ya digerimis. Itu tantangannya tuh. Ya, tantangan orang buat kebaikan kayak gitu tuh. Makanya orang nanya di mana kagak pernah banyak, bener kan? Nggak pernah banyak, paling banyak apa? 15 orang, paling banyak 20. Itu ya usianya udah usia 50 tahun ke atas semua. Ya, kenapa? Karena kita pengen jadi orang bener. Udah cari lagi, tinggal satu yang belum. Siapa? Ismail yang masih kecil. Udah diganggu. Hai Ismail. Ya kalau bahasa bocahnya begini, ada apa om iblis kan begitu. Ya, tahukah kamu mau diapain? Nggak tahu, kamu mau disembelih sama ayam. Kata siapa? Kata Tuhannya Ibrahim, Tuhannya dirimu dan Tuhannya ibumu. Apa jawaban anak yang soleh, Pak? Iblis, kalau ini perintah Tuhan saya, ya tidak ada hubungannya dengan kamu. Minggir iblis, pergi sana. Ya, kabur tuh iblis. Ketika iblis mau balik lagi, ya Nabi Ibrahim dan Ismail mengambil apa? Kerikil berapa? 7 lontar. Yang saat ini ya dilakukan untuk melontar 3 jumroh yang dilaksanakan oleh jamaah mushola Baitus Sholihat. Tidak lama lagi. Ya, cuman di sini bukan nyambit setan. Awas nih, ya, nyambit setan nih. Ya, musuh setan. Setan nggak kelihatan, maksudnya setan yang ada dalam diri kita. Jadi yang kita lempar, yang kita lontar, yang kita buang apa? 7 sifat yang ada dalam diri kita. 7 batu, 7 sifat. Batu pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dalam hati ya Rabbi, aku lemparkan sifat kesombonganku di sini, sebagaimana sifat sombongnya iblis itu di situ. Lempar lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya Rabbi, aku titip, ya aku tempatkan sifat kedengkianku di sini, seperti hanya kedengkian iblis terhadap putranya Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Terus ya Rabbi, terus Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika kita melontar diajarkan oleh ulama, Pak, nggak sembarangan melontar. Ya waktu haji 2008, ya sama 2000 berapa tadi 2 kali pergi, ya saya diajarkan sama guru waktu manasik. Ketika kita melontar bukan sekedar lempar doang, tapi apa? Berangkat dari sini hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Seolah apa? Ya, ada magnet yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita buang. Ya. Banyak orang lempar ke Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekaligus. Oh, biasa begitu.
batu sana, kata temannya orang tua petak aja. Ya, dilempar lagi oleh Allah Akbar, kena lagi tuh ada tulisannya Pak, sesama iblis jangan saling menyambit begitu. Jadi berangkat dari sini nih, orang yang namanya melontar, ketika apa? Melontar berangkat dari hati. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Enak tuh. Ya, tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu nggak ada tekanan, nggak kata ulama nggak ada makna, nggak enak. Ya, itu akan terasa apa? Nggak terasa air mata ngalir. Tuh. Ya, dan di situ ditambah apa? Oh iya, perjuangan ibunda Hajar, perjuangan Nabi Allah Ibrahim Ismail ketika apa? Ini jika bakal melontar. Ya. Nah, perjuangan gimana? Kalau Nabi Ibrahim perjuangannya mungkin beberapa saat, tapi lihat perjuangan orang-orang yang sekarang. Ya. Jutaan, bahkan triliunan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan jamaah kita sehat Pak. Ya, kenapa? Karena ini ibadah 100% fisik. Ya, apalagi buku, Masya Allah itu butuh fisik 100%. Praktis, kurang tidur. 2 hari 2 malam kita memakai pakaian apa? Pakaian ihram Pak. Ini yang kita pakai ini, mohon maaf, yang saya pakai ini pakaian kesombongan. Pakaian kesombongan, pakaian ketawaduan mana? Tuh pakaian ihram kita. Lihat tak, pakaian ihram 2 hari 2 malam tuh. Nggak makan, nggak mandi, nggak boleh pakai apa? Wangi-wangian, nggak boleh pakai sabun dan sebagainya, nggak boleh gosok gigi. Allah pengen lihat hambanya tuh yang datang terseok-seok, rambutnya gimbal, kemudian badannya pakainya compang-camping, wajahnya berhias kebupadan pasir. Ya gak karuan, Allah pengen lihat nih, sampai sejauh mana ya pakaian ketawaduan yang dikenakan orang-orang yang sedang berihram, orang-orang yang sedang melaksanakan hukum nanti sampai sejauh mana. Kira-kira dia apa? Betah atau enggak? Ada kebetahan. Oh. 2 malam bayangin aja, kalau sekarang udah enak. Kalau kata guru saya mau berangkat mana ke tempat, udah enak kan? Ya masing-masing tendanya udah full AC Pak. Ya karpetnya juga apa? Udah kasur sekarang, enak banget. Kalau zaman saya 2008, Masya Allah, tendanya ya betul-betul karpet biasa kan? Nggak ada pakai AC-AC. Kenapa? Disitulah Allah pengen melihat sampai sejauh mana perjuangan dan pengorbanan seorang manusia saat memakai pakaian serpian ihram. Itu pakaian ketawaduan. Ya Allah, 2 malam Pak, bayangin aja tuh. Makanya ketika langsung dia mabit ke Muzdalifah, melontar jumroh yang wajib selesai, ya udah balik, langsung pada mandi tuh. Main lama-lama mandinya sampo 1 botol habis semua. Ya bayangin aja 2 hari 2 malam. Ya. Itu 2 hari 2 malam Pak, mandi selesai dan Pak, kayak bebas banget. Ya bebas gimana? Bayangin aja 2 hari 2 malam memakai pakaian ihram. Mohon maaf, tidak lepas landas semua. Kita tanggalkan pakaian dalam. Kenapa? Disitulah Allah ingin melihat perjuangan seorang manusia. Terakhir, kalau Nabi Ibrahim punya harta yang mulia, siapa? Ismail. Kita pun sama, kita ditantang. Siap gak kita? Ya Ismail yang kita miliki hari ini, apa? Harta, pangkat, jabatan untuk kita persembahkan ya sebagai amalia persembahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu harta dah, nih waktunya, waktu buat Allah, waktu buat ngaji, ini harta kita Pak, yang kita persembahkan di hadapan Allah. Ya, gak lama kita ngaji, pada maghrib selesai isya, udah ini persembahan yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya sebelum disingkat doa Nabi Daud alaihissalam, ya cintanya Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan yang lain. Ya persembahan amalia ini tidak mudah, ya tidak mudah untuk kita persembahkan di hadapan Allah, tapi butuh perjuangan dan pengorbanan seperti halnya pengorbanan waktu kita ya setiap malam Sabtu dan malam Minggu, bahkan malam-malam lainnya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana
الذي ينفعنا. ربنا تقبل